Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Pak Effendi ya, Damang. Alhamdulillah, insyaallah Bu, tidak ada. Silakan Bapak untuk ini aja ya Bu Desi, berarti nggak usah pakai praktik, langsung memaparkan saja. Iya Bu, sepertinya menjabarkan perangkat saja Bu, menjelaskan perangkat, ya kemudian menunjukkan bahan ajar media, jadi kita ada lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan Bapak, kami berikan waktu maksimal 20 menit ya, kami berikan waktu untuk 20 menit. Silakan Bapak memaparkan dari mulai RPP, bahan ajar, terus KPD, media pelajaran, setelah terakhir adalah lembar evaluasi. Silakan Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, terakhir kalau ada PPT-nya boleh ditampilkan ya Pak. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya mohon izin share. Baiklah, saya akan pertama menyajikan dulu RPP yang saya buat. Untuk identitas di sini Satuan Pendidikan SD Nekasari Bu. Pada kelas 3 semester ganjil mengambil tema benda di sekitarku, tema 3. Subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran ke-1 Bu. Muatan mata pelajaran di sini bahasa Indonesia dan matematika, alokasi waktu 1 kali pertemuan dengan jumlah JP 3 JP, yaitu 3 kali 35 menit. Dilanjut, adapun kompetensi dasar di sini pada muatannya kompetensi dasarnya 31, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 313 menelah wacana tentang proses membuat garam, dan 314 menyimpulkan tentang proses pembuatan garam. Adapun pada aspek keterampilannya, yaitu 41 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator pencapaian kompetensinya adalah merumuskan laporan pokok informasi terkait wacana. Pada muatan matematika, KD-nya kompetensi dasarnya pada 37 mendeskripsikan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk indikatornya yaitu memerinci konversi waktu dan menyimpulkan konversi waktu. Adapun aspek keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya mengintegrasikan soal tentang konversi waktu. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, melalui membaca wacana tentang proses membuat garam pada teks bertani garam, siswa dapat menelaah informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran tentang proses pembuatan garam, siswa dapat menyimpulkan kembali tentang proses membuat garam dengan lisan atau tulis dengan baik. Ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat merumuskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang proses membuat garam dengan benar. Yang keempat adalah dengan mengamati tayangan Microsoft PowerPoint bernarasi
siswa dapat merinci konversi waktu dengan tepat. Yang kelima adalah melalui kegiatan diskusi tentang konversi waktu, siswa dapat menyimpulkan konversi waktu dengan benar. Yang keenam, setelah memahami tentang satuan baku waktu, siswa dapat mengintegrasikan soal satuan baku waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Materi pembelajarannya pada matkul bahasa Indonesia itu menggali informasi dalam bacaan. Yang kedua, matematika, materinya adalah konversi waktu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, metodenya dengan cara ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penegasan. Model pembelajarannya adalah Problem Based Learning atau PBL. Media dan sumber ajar, medianya berupa video, PPT, LKPD, Garam, dan Jam. Sumber belajarnya pada buku guru dan buku siswa, kurikulum 2013, edisi revisi 2018, dan buku tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar, kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran dan juga sumbernya dari video pembelajaran yang saya unduh dari YouTube dengan alamat link https www.youtube.com dan ini jabarannya. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan, dimulai kelas dengan dibuka dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik, dan mengecek kehadiran peserta didik atau siswa. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama dipimpin oleh seorang siswa. Kemudian setelah berdoa dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan aforsepsi oleh guru. Siswa disuruh menebak benda yang dibawa atau ditampilkan nanti di PowerPoint di PPT. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah menebak terhadap yang diberikan oleh guru, siswa mengamati garam dan mencicipinya. Siswa menyimak pertanyaan guru, bagaimana cara memperoleh garam. Siswa juga mengemukakan pendapat. Yang keenam, menyimak informasi mengenai tujuan pembelajaran. Masuk kepada kegiatan inti, di sini setelah siswa itu membaca teks bacaan dan menyimak video berjudul Bertani Garam, pada tampilan slide PPT, siswa menjawab pertanyaan seputar proses membuat garam yang diajukan oleh guru. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang kurang dipahami dari wacana tersebut. Dilanjut pada pengorganisasian siswa, di sini dilakukan pembentukan kelompok, Bu. Jadi siswa dibagi kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri atas 6 orang. Kemudian dibagikan lembaran kerja peserta didik kepada setiap kelompoknya. Memasuki proses pembimbingan, penyelidikan individu maupun kelompok, di sini setelah siswa membaca teks dan menyimak video tentang bertani garam, kemudian siswa berdiskusi untuk menggali informasi, mendeskripsikan dan menentukan hubungan satuan waktu setelah membaca teks dan video tersebut. Kemudian dilanjut, siswa diminta menyusun kalimat tentang tahapan membuat garam yang sudah disajikan pada PPT. Kemudian dilanjutkan, siswa menggambarkan langkah tersebut ke dalam bentuk gambar dan memberikan keterangan dengan singkat di bawah gambar tersebut. Dilanjutkan lagi, siswa berkreasi dengan menambah warna, mungkin di sini pada gambar.
Dilanjutkan lagi, siswa melanjutkan kegiatan dan menjawab soal-soal selanjutnya yang berhubungan dengan proses bertani garam. Setelah itu, siswa mencoba membuktikan hubungan jam dan menit sampai menemukan hubungannya. Di sini juga ada kegiatan alternatif lain. Siswa diperlihatkan jam dinding yang mempunyai garis menit. Siswa memperhatikan jumlah ruas garis menit yang ada di jam tersebut. Kemudian siswa mencoba menggali hubungan menit dengan jam. Proses tentang memasuki, mengembangkan dan menyajikan hasil karya di sini. Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok yang terdiri dari 2 orang bergabung dengan kelompok yang lain untuk menanyakan, mencari kepastian jawaban. Hasil temuan yang baru didapat dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan kepada pasangan semula. Setelah selesai berdiskusi dengan pasangan semula, perwakilan setiap kelompok diminta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian peserta didik bersama dengan guru membahas hasil laporan setiap kelompok serta memberikan penguatan terhadap jawaban tiap kelompok. Kemudian peserta didik dibimbing untuk membaca teks bertani garam di depan kelas dan menyimpulkan isi dari teks tersebut. Kegiatan penutup, peserta didik bersama guru merangkum hasil pembelajaran pada hari tersebut. Peserta didik kemudian mengerjakan evaluasi berupa soal-soal yang diberikan oleh guru, dan peserta didik kemudian bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Dan terakhir adalah kegiatan tindak lanjut dalam pemberian tugas dan diakhiri dengan doa penutup. Adapun penilaiannya di sini terlampir nanti pada evaluasi, Bu, tekniknya untuk aspek pengetahuan menggunakan teks tertulis, kemudian untuk berupa bentuk soal PG, kemudian untuk aspek sikap itu melalui observasi atau pengamatan. Instrumen-instrumennya nanti disajikan, Bu, dalam sebagai pedomannya. Untuk aspek sikap itu terdapat pada buku guru, Bu, ada di Pandu. Kemudian ada pembelajaran remedial bagi mereka yang tidak memenuhi KKM yang telah ditentukan, dan pengayaan dilakukan kepada mungkin nanti setelah pembelajaran dilakukan analisis untuk remedial dan pengayaan tersebut. Kemudian lampiran-lampirannya berupa materi pembelajaran, media pembelajaran, dan LKPD serta kisi-kisi soal evaluasi berikut instrumen penilaiannya. Refleksi guru di sini masih ada ditemukan siswa yang membacanya lambat. Ini setelah ditanya, karena posisinya siswa tersebut ada di belakang, jadi tidak kelihatan jelas. Ada beberapa siswa yang lambat merespon dikarenakan belum memahami sepenuhnya materi sebelumnya. Situasi belajar ketika pembagian kelompok masih ada berisik-berisik karena belum terbiasa seperti. Masih ada yang belum paham tentang ditemukan beberapa siswa belum paham tentang petunjuk LKPD itu sendiri. Itu mungkin untuk RPP-nya, Bu. Dilanjut. Silakan Pak, silakan lanjut di bahan ajarnya. Langsung aja ya. Effendi, ini pakai klik itunya pakai yang ini kan, semua layar ya, paling atas. Jadi biar supaya nggak bolak-balik. Kemudian untuk bahan ajar di sini, Bu, sesuai dengan RPP di sini
masih pada tema dan subtema yang sama dan tujuan pembelajaran yang sama. Langsung ke bawah aja, Pak. Kemudian desainnya materi untuk bahasa Indonesia yaitu tentang menggali informasi teks gitu Bu, tentang perubahan wujud benda. Adapun langsung ke bawah aja Bu. Iya, langsung. Bahan ajarnya ini kan berupa PPT. PowerPoint. Sudah dibuat PowerPoint-nya? Sudah Bu. Oke, boleh coba ditampilkan dulu langsung aja Pak. Ini PowerPoint-nya Bu. Kan langsung kelihatan ya. Oke. Wow, lumayan 22 ya. Iya. Ini kegiatan membaca. Kemudian ini ada video, ditampilkan video bertani tentang petani garam. Saya ambil dari PT Persero itu, Persero di garam. Kemudian masuk pada LKPD. Ada lembar LKPD yang dibagikan kepada siswa. Ini mengamati tentang waktu itu berhubungan dengan teks tadi petani garam. Tadi mapelnya ada matematika ya Pak? Iya, ada mapel matematika Bu. Di situ. Ini LKPD untuk matematika ini disatukan pada pakai aplikasi nggak Pak? Worksheet atau apa gitu nggak? Untuk LKPD-nya ini pada lembar LKPD. Oh, biasa manual ya? Ya, manual. Gitu. Mungkin nanti ada rencana juga sih nanti untuk semacam penugasan menggunakan Quizzes atau Google Form dan sebagainya. Oke, sip. Silakan Pak, langsung ke lanjut. Ini PPT-nya, berarti KPD sudah ya, bahan ajar sudah, evaluasinya? Untuk evaluasi. Sip. Tuh, jadi enak kan, tinggal buka-buka ya. Oke, PG semua ya? Ya, PG semua. Ini 10 soal Bu, 10 menit waktu yang digunakan. Ini tentang menelaah kompetensi menelaah wacana berbentuk soal PG obat 10. Ini nomor soal 1. Bentuk butir soalnya perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita adalah bukti dari jadi menelaah kegiatan. Buatnya banyak banget Pak, PG 10. 2 mata pelajaran Bu. Jadi ini untuk yang menelaah saya bikin 3, menyimpulkan 2 soal nih Bu. Kemudian untuk matematikanya 5 soal juga Bu. Tapi berlanjut kan ya? Maksudnya dicampur kan, tidak bisa ya? Iya, disatukan. Tentang memerinci konversi waktu 3 soal, menyimpulkan 2 soal. Oke, Bapak tadi kelas berapa Pak? Ini kelas 3 Bu. Kelas 3 masih ABC. Iya, ABC. Bukannya ABC itu berkelas 1 Pak? Kebetulan di kita itu kelas rendah ya. Kelas rendah itu masih tidak banyak choice-nya Bu. Jadi sampai sebatas ABC. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu menggunakan ABCD Bu untuk choice-nya seperti itu. Oke, kenapa Pak? Tidak banyak choice-nya? Untuk dengan karakteristik siswanya Bu, karena dipertimbangkan karakteristik siswanya untuk tingkatannya itu beda dengan kelas atas. Oke, ini kelas 3 ya Pak ya. Tadi kata Bapak ini kelas 3, kelas rendah. Ada nggak di antara soal 10 soal itu Bapak menampilkan gambar soalnya? Tidak ada sih Bu, mestinya sih ada ya. Kenapa? Di kelas bawah saya juga itu
Jadi nanti ditinggal. Coba lihat Pak instrumennya Pak, punten Pak ke bawah Pak, punten ke bawah instrumennya mana Pak? Oke, sip. Petunjuknya ada? Petunjuknya belum ada, Bu. Hai. Jadi diberi itu aja, petunjuknya cuma beri tanda sila. Biasanya sih untuk ini ada sih untuk ya, biasanya kan di ini apa ya, diupayakan kalau biasa apa untuk soal lembar evaluasi ini, karena kan yang kita turunkan adalah hanya KD3, hanya kognitif saja. Jadi KD4 itu cukup, KD3 dan 4 itu cukup yang di LKPD. Tapi kalau untuk lembar evaluasi ini adalah turunannya dari KD3. Nah, jadi ketika Bapak maksudnya menurunkan ya, membuat soal di evaluasi ini, maka otomatis hanya dari KD3 saja yang Bapak turunkan ya. Nah, tadi kan saya melihat di sana ada menelaah gitu ya Pak ya. Apakah ini soal nomor 1 termasuk menelaah atau tidak gitu kan? Ya. Terus apalagi kelas rendah, nanti untuk PPL ya Pak ya, itu diusahakan ada gambarnya, karena anak-anak itu lebih peka dan lebih cepat ketika ngelihat visual daripada hanya ketikan-ketikan atau tulisan-tulisan biasa gitu, seperti itu. Di gambar pun itu bisa kita bikin soal hot, bisa, itu mudah sekali ya. Nah, soalnya kan anak itu kan ada yang dia memang udah apa ya, memang dia lebih senang gambar, ada juga yang tidak senang gambar. Nah, itu mungkin yang bagi yang tidak senang gambar itu yang tidak senang gambar itu merupakan host. Tapi kalau misalnya yang senang gambar, maka dia pasti ini mah kayaknya seperti biasa gitu ya. Tapi nanti ke depan Bapak nanti kelas 3 diusahakan ada gambarnya itu soal. Ya Pak ya? Oke Bapak, boleh ditutup dulu. Matiin. Punten Bu Desti. Oke, tadi kan Bapak sudah memaparkan semua perangkat. Tadi kan ada matematika dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Menurut Bapak, materi yang mana yang kira-kira yang sangat esensial sekali, khususnya ketika Bapak mengangkat suatu masalah di fase sebelum berangkat? Silakan Pak. Hasil yang esensial dalam hal ini yang diharapkan itu ini Bu, siswa itu memahami tentang teks yang pertama tentang botani garam, kemudian mampu menelaah teks dalam hal ini bagaimana tahapan cara membuat proses membuat garam, dihubungkan mungkin nanti dengan matematika di sana, berapa lama waktu cara membuat garam, kemudian dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti tahapan persiapan membuat garam seperti apa. Jadi menelaah proses pembuatan garam yang digambarkan pada teks dan video yang saya tampilkan seperti itu yang diharapkan. Oke. Advance materialnya Pak? Bagaimana? Advance materialnya di sini adalah siswa diharapkan mampu menyusun kalimat berupa tahapan-tahapan pembelajaran, mengembangkan kalimat yang ada pada teks disajikan dalam LKPD yang sudah disajikan, itu mampu menyusun kalimat, kemudian mampu di sana siswa menghubungkan kalimat dengan perhitungan satuan waktu di sana sehingga dia menciptakan bisa mengembangkan proses tersebut ke aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya Pak ya. Oke, tadi kan sudah terlihat sekali di lembar evaluasi Bapak, itu sudah masuk ke hot ya, Hegel thinking, udah mulai dari C4, hanya itu saja apa namanya, soalnya ditambahkan gambarnya ya Pak ya, untuk ke depan ya, seperti itu. Nah, tapi setahu saya mah biasanya kalau kelas 3 mah ada ABCD-nya gitu. Gitu Bu ya. Kecuali kalau kelas 1, kelas 2 masih ABC. Ya Pak ya. Oke, dan bobotnya juga untuk pilihan ganda tidak sebesar itu Pak. Jadi kalau pilihan ganda itu walaupun soalnya sangat hot sekali, tapi bukan 10 bobotnya. Ya nanti Bapak baca-baca lagi saja ya. Oke, tadi saya sudah cukup dengan lembar evaluasi Bapak yang sudah di-share.
ya. Jadi hanya itu saja. Yang berarti Bapak sudah paham soal hotnya seperti apa dan jenjang ininya, jenjang taksonomi bloomnya ya, taksonomi bloomnya Bapak sudah bisa mempraktikkan gitu ya. Oke, walaupun di kelas 3. Terima kasih ya Pak Effendi. Silakan Bu Desti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Linda. Baik Pak Effendi, di sini materinya konteks yang Bapak angkat adalah tentang perubahan zat ya Bapak ya? Ya, perubahan wujud zat. Nah, berarti di sini ada konten sainsnya kan Pak ya? Iya Bu. Oke, di dalam perubahan wujud zat yang Bapak tadi angkat tentang apa Pak konteksnya Pak? Konteksnya tentang perubahan wujud benda dari cair menjadi padat seperti itu. Dari cair menjadi padat. Padat ya. Dalam pembuatan garam ya Pak ya? Pembuatan garam. Dalam pembuatan garam. Kenapa Pak dalam pembuatan garam bisa dari cair menjadi padat? Melalui proses apa itu Pak? Dari proses air laut yang ditampung dalam suatu petakan, kemudian diproses dengan cara alam. Airnya menguap, kemudian zat-zat kristal garamnya itu tidak ikut menguap tetapi mengkristal sehingga berubah menjadi wujud berupa garam. Oke, baik. Berarti di situ ada proses penguapan ya Bapak ya? Ya, ada proses penguapan yang mengubah zat cair menjadi padat ya. Ada yang padat kristalnya, ada yang gas ya Pak ya? Kan menguap. Ya. Di sini kemudian tadi literasinya berarti melalui teks bacaan ya Bapak ya? Teks bacaan. Oke. Kemudian metodenya, modelnya Bapak menggunakan model apa Pak? Modelnya tadi menggunakan model berbasis masalah. Dengan tadi saya pertama menjadikan berupa apresiasi waktu dan wujud berupa jam dan berupa garam, baik itu yang ditampilkan pada slide maupun pada nanti saya di pertemuan di kelas itu membawa benda tersebut, membawa jam dan garam tersebut. Ini yang dijadikan masalah yang dianggap nanti untuk peserta didik dalam pengamatan. Baik, karena Bapak menggunakan problem base ya, tadi di situ saya melihat bahwa ada orientasi masalah. Nah, karena berbasis masalah, nah masalah apa sih Pak yang Bapak angkat di kelas Pak? Kan berbasis masalah, berarti harus ada masalah yang dipecahkan ya Pak. Nah, masalahnya apa Pak? Masalahnya adalah selama ini siswa dalam kehidupan sehari-harinya terkadang banyak menjumpai benda-benda di sekelilingnya, tetapi belum mengetahui asal usulnya atau prosesnya bagaimana seperti itu. Oh bukan Pak, maksudnya ketika Bapak menggunakan problem based learning, berarti ada permasalahan yang terkait konteks pembuatan garam yang Bapak angkat di kelas gitu Pak. Jadi bukan masalah yang Bapak hadapi, ya. Masalah apa nih gitu ya yang terkait konteks pembuatan garam ini? Ada masalah tidak yang harus dipelajari oleh siswa? Kan Bapak menggunakan problem based, ya. Masalahnya tentang apa terkait pembuatan garam ini gitu Pak? Masalahnya siswa belum memahami tentang tahapan proses membuat garam gitu permasalahannya. Kemudian dalam konteks pengetahuannya siswa dalam ini menyusun kalimat pada teks dengan baik seperti itu permasalahannya. Oke, jadi baik. Jadi yang di garis bawahi oleh Bapak adalah permasalahan yang dihadapi oleh siswa gitu ya Pak ya. Oke.
Nah, tapi memang kalau kalau kita menggunakan problem based learning, maka ada permasalahan itu yang kita bukan masalah siswanya, tapi masalah konteksnya. Misalnya bagaimana proses garam misalnya ya yang terjadi jika misalnya ya, apakah jika tempatnya berbeda ataukah jika konteksnya tanpa menggunakan sinar matahari dan sebagainya. Jadi itu adalah sebuah masalah yang terkait dengan konteksnya gitu, Pak. Oke. Nah, kemudian di matematikanya ya. Nah, di matematikanya konsep matematika apa yang diajarkan, Pak, pada materi ini? Konsep yang diajarkan di sini adalah tentang konversi waktu, tentang konversi waktu. Jadi karena di sini konteksnya tentang garam, mungkin nanti ketika Bapak ingin mengajarkan matematik ya juga berarti ada di situ konteksnya tentang garam ya Pak ya. Tadi saya melihatnya waktunya berbeda ya, konteksnya tentang guru gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau misalnya tipeknya dalam RPP Bapak, kira-kira muncul tidak Pak komponen tipeknya? Ada komponen apa saja di dalam RPP Bapak? Tipeknya di sana saya melalui PPT, aplikasi Microsoft PowerPoint, dan mengamati video di sana. Dengan mengamati video tentang proses bertani garam di sana. Jadi siswa mengamati, menyimak, terus menyimpulkan daripada video yang ditayangkan. Oke, baik. Ada kendala Bapak dalam penyusunan perangkat ini? Iya Bu, kendalanya nih, saya kan satu belum terbiasa di kelas bawah Bu pada tahun ini. Iya, saya biasa di kelas atas. Ini kelas 3 kan ya Pak ya? Kelas 3 iya Bu. Karena harus tadi lebih untuk mendalami karakteristik peserta didiknya gitu. Dalam penyusunan perangkatnya berarti tidak ada masalah ya Pak ya? Iya, tidak ada, cuma membaca karakteristik peserta didik di kelas bawah ini belum terbiasa. Oke. Nah, mungkin itu saja ya Pak ya. Jadi tadi ada beberapa masukan. Ini sebenarnya perangkatnya sudah baik ya kalau menurut saya. Mungkin nanti tinggal ada beberapa hal aja. Baik Bu Linda, itu saja dari saya Bu. Oke, terima kasih Bu Desti. Ya, bahkan Bapak. Oke Bapak, silakan di stop share ya. Oke ya Bapak ya, nggak apa-apa, nanti untuk ke depan nanti belajar. Oke, kalau merinci menguraikan nah masih bisa masuk, tapi kalau misalnya untuk untuk mengklasifikasi itu lain ya Bu Desi ya. Iya betul, mengklasifikasi dan menyimpulkan itu beda. Memang kalau mungkin soalnya matematika itu jadi harus agak hati-hati ketika kita membuat HOTS. Apalagi misalnya ketika meminta siswa untuk meng-create ya, menciptanya belum muncul ya Bapak ya. Mencipta, padahal bisa saja Bapak membuat gagasan bagaimana misalnya pembuatan garam sederhana di rumah dan sebagainya itu bisa masuk ke kategori create, mencipta. Seperti ya. Di daerah sana ya, di daerah pegunungan gitu Bu ya. Iya. Masak gitu ya, dengan cara dimasak. Seperti itu. Oke, Pak Effendi, terima kasih ya, semangat ya Pak Effendi ya. Semangat Pak. Semangat ya, terima kasih Pak, mangga di lift. Izin lift Bu. Ya, mangga Pak.